Puji Tuhan, saya terkasih, kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan berikan kembali kesempatan untuk kita boleh berada di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada. Tentunya kita bersyukur Tuhan masih beri waktu untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sangat yakin bahwa Tuhan akan selalu hadir di mana saja kita membuka hati untuknya. Kita adalah baitnya. Dan tentunya dia akan bersemayam dan akan bertahta dan akan berdaulat di dalam baitnya. Untuk itu saudara jangan berkecil hati. Kalau mungkin kita belum beribadah secara komunal, bertemu satu dengan yang lain, biarlah pada saat ini kita membangun kekuatan mezbah keluarga kita masing-masing. Sehingga kita dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Puji Tuhan, saya terkasih, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan menyanyikan pujian hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindu Kau selalu di hidupku, diam selalu dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindu Kau selalu di hidupku, diam selalu dalam hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu
wajah-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi hati kami. Haleluya, haleluya, glory, 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 glory. Mulialah nama-Mu Yesusku, mulia, mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi hati kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, di dalam aktivitas kami percaya Engkau sudah ada bersama dengan kami. Hadirat-Mu akan nyata dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kami menemukan Engkau di tengah-tengah ibadah ini. Kami juga percaya bahwa kami hadir di tempat ini, kami hadir di rumah kami masing-masing. Tujuan kami tidak lain selain hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Itulah sebabnya pada saat kami memuji Engkau, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak biarkan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu hati kami, pikiran kami, hidup kami. Kami bersatu hati berkata, dalam nama Yesus, keluar dari rumah kami masing-masing, dari hati kami, dari pikiran kami, dari perasaan kami. Hanya Roh Kudus yang mengambil alih ibadah kami dari awal sampai selesai. Kuduskan kami dan layakkan kami untuk kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu, kami siap memuliakan Engkau. Kami mulai ibadah ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sudah terkasih, kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan melalui suara kita, hati kita, pikiran kita dari seluruh keberadaan kita. Karena Dia adalah gunung batu kita, Dia tempat perlindungan kita. Kita tidak perlu takut dan goyah, karena Dia Yesus adalah kekuatan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku,
Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Sudah terkasih, kita bersyukur melalui pujian yang kita naikkan ini, kita diingatkan kembali untuk kita tidak ragu lagi mengiring Yesus dan melayani Yesus. Apapun tantangan dan hambatan halangan yang sedang kita hadapi pada saat ini, kita percaya dia gunung batu kita, kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Untuk itu mari terus bersukacita untuk menyambut Dia, terlebih menyambut Dia sebentar melalui firman-Nya. Mari saya terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita selebar-lebarnya. Kita katakan, Bapa, sentuh hati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami untuk menjadi baru. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, Bapa, sentuh hatiku. Haleluya.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 glory. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk menyentuh hati kami, mengubah hidup kami Tuhan, menjadi baru. Kami merindukan kehidupan kami terus diperbaharui, menyambut Engkau dengan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kami.
Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami naikkan menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami belum bisa sempurna dalam memuji Engkau. Tapi kami bersyukur buat kesempatan pada saat pagi hari ini. Kami menaikkan syukur kepadamu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Tibalah sebentar saatnya Engkau akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pada saat ini Engkau menyampaikan kekuatan bagi kami. Engkau menyampaikan harapan bagi kami. Engkau menyampaikan ajaran bagi kami, teguran bagi kami. Kami sangat yakin firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang akan menuntun kami untuk kami boleh melangkah di waktu-waktu yang akan datang. Roh Kudus sudah ada di hati kami. Roh Kudus sudah ada di rumah kami masing-masing yang akan menerjemahkan firman-Mu. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami diberi kemampuan untuk memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami ya Tuhan. Buatlah kami sama seperti Maria, duduk diam menyambut firman-Mu. Untuk itu kuduskan kami, sucikan kami untuk kami bertemu dengan Engkau Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Dan juga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak biarkan ada roh lain di hati kami, di pikiran kami, di perasaan kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati berkata, dalam nama Yesus, keluar dari hati kami, dari pikiran kami, dari perasaan kami, dari tempat kami di mana berada pada saat ini. Sekali lagi hanya Roh Kudus saja yang bekerja. Dari awal firman-Mu disampaikan sampai selesai. Kuduskan hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu menjadi saluran pada saat ini menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya terkasih, kita bersyukur kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, seperti yang sering kami sampaikan, bahwa firman ini adalah pribadi Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman telah menjadi manusia melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Dan di dalamnya ada kekuatan Allah yang mampu menolong dan menyelamatkan kita. Untuk itu mari kita hargai pada saat setiap firman disampaikan. Satu penilaian yang luar biasa kepada Maria lebih daripada Marta adalah pada saat mereka meresponi Yesus hadir dan Yesus berbicara. Maria mengambil posisi untuk duduk diam, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara daripada Yesus. Nah, untuk itu pada saat pagi hari ini mungkin di rumah masing-masing punya kesibukan, punya kegiatan, mari stop dulu. Kita berhenti dulu, mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sangat yakin bahwa firman yang kita dengarkan pada saat ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menuntun kita di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga firman itu menjadi nyata, yaitu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Hari-hari ini dunia makin gelap, tapi kita bersyukur saat kita bersama dengan firman, kita tidak perlu takut karena ada terang yang akan senantiasa menerangi seluruh langkah-langkah kita, dan pelita yang menyala menerangi seluruh jalan-jalan kita. Puji Tuhan, kami akan melanjutkan apa yang kami sampaikan beberapa minggu lalu, yaitu hidup dalam kewaspadaan. Nah, sekali lagi saudara, seringkali kita hanya fokus atau lebih waspada untuk hal-hal yang ada di luar kita. Ya. Dan kita mengabaikan hal-hal yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk itu saudara, mari kita belajar hari-hari ini untuk lebih fokus kepada hal-hal yang ada dalam diri kita. Bukan kita tidak fokus kepada hal-hal yang ada di luar kita, tapi seringkali lebih sulit mengalahkan
diri kita sendiri daripada kita mengalahkan hal-hal di luar kita. Nah, pada 2 minggu yang lalu kami sampaikan, yaitu kita harus hidup dalam kewaspadaan, yaitu dalam hal mempergunakan waktu kita. Nah, kami akan baca kembali dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka bersama-sama. Dan kalau sudah dapat, kita harus katakan amin untuk firman Tuhan ini. Mazmur 90 ayat 12. Inilah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara terkasih, kami mau sampaikan pada saat ini bahwa ternyata tidak ada manusia yang sudah pandai, yang sudah hebat dalam hal menghitung hari-harinya. Sehingga sudah terkasih bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, jangan kita merasa percaya diri atas kemampuan kita, kepandaian kita, dalam hal kita menghitung hari-hari kehidupan kita, menata kehidupan kita. Kita harus mohon belas kasihan Tuhan untuk kita diajar. Banyak hal, saudara, yang perlu diajar kepada setiap kita dalam hal menghitung hari-hari kita. Banyak yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hitung baik-baik. Dan kalau kita sudah menghitung baik-baik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak bisa menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka pada akhirnya mereka ini tidak akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tetapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh dapat menghitung kebaikan Tuhan, walaupun tidak pernah kita dapat menghitungnya. Nah, ini hanya Roh Kudus melalui permohonan kita untuk kita diajar setiap hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Tentu menghitung hari-hari yang sudah kita lewati. Karena hari-hari yang kita sudah lewati dan yang akan kita lewati, itu adalah hari-hari yang jahat. Makanya sudah terkasih, tiap saat dan tiap waktu kita mohon kepada Tuhan supaya kita dapat menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Kemudian bagi orang-orang yang dapat menghitung, menata kembali kehidupannya adalah orang-orang yang telah melihat hari-hari yang sudah dilewati oleh karena ajaran Roh Kudus dan ajaran firman, akan menyadari di mana letak kesalahan-kesalahan hidupnya. Di mana letak kejatuhan-kejatuhannya. Kapan dia gagal. Hitung. Dan kalau ternyata kita sudah menghitungnya, maka tentu kita akan memperbaikinya di waktu-waktu yang akan datang. Jadi saudara terkasih, mari, tidak ada yang tamat dan lulus dalam hal kita menghitung hari-hari kita. Tidak ada. Tapi akan terus-menerus kita menghitungnya. Kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Kemudian kita juga menghitung kegagalan-kegagalan kita. Akan perjalanan-perjalanan di mana kita telah menyimpang. Dan pada akhirnya dari kita menghitung hari-hari yang kita sudah lewati itu, kita akan memperoleh hati yang bijaksana, menata kehidupan kita untuk masa-masa yang akan datang. Nah, pada 2 minggu lalu kami sampaikan kenapa kita
harus menghitung hari-hari kita. Supaya kita beroleh bijaksana. Bijaksana untuk apa, saudara? Untuk mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kenapa? Nah, 2 minggu lalu kami sampaikan ada 3 penyebab kenapa kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, karena hari-hari yang kita lewati dan yang akan kita lewati adalah hari-hari yang jahat. Kemudian yang kedua, akan ada hari-hari yang malang. Dan yang ketiga, waktu yang kita akan lewati itu adalah waktu yang sangat singkat. Nah, kami akan tambah beberapa, saudara. Kenapa kita harus mempergunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan amin setelah menemukan ayat ini. Kami akan bacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sudah terkasih, jelas ayat yang kita baca ini menyatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah, ini ditandai dari apa? Yaitu dari orang-orang yang menjadi kelompok, ya, menjadi penganut dari antikris. Seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikris. Jadi saudara, ini sebagai satu tanda bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sudah terkasih, kadang kita ingin mengetahui siapakah antikris? Di mana saya menemukannya? Karena dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikris. Banyak antikristus. Saudara, pengertian antikristus adalah yang diurapi. Yang diurapi. Nah, saudara paham? Ternyata hari-hari ini banyak orang-orang yang anti pengurapan. Anti pengurapan. Hidup yang tidak diurapi. Menolak pengurapan. Sehingga sudah terkasih apa yang terjadi. Kehidupannya adalah kehidupan yang dituntun oleh daging. Yang dituntun oleh hawa nafsu. Bukan lagi dituntun oleh Roh Kudus yang mengurapi. Jadi saudara tidak perlu jauh-jauh melihat banyak perkara-perkara di dunia ini. Walaupun mungkin kita telah melihat bahwa banyak tanda-tanda secara fisik yang telah terjadi yang menyatakan bahwa Yesus tidak lama lagi datang kali yang kedua. Tetapi ternyata di sekitar kita, bahkan saya mau sampaikan, bisa jadi kita pun masuk kelompok antikris. Antikristus, anti pengurapan.
di mana kita tidak membutuhkan pengurapan, di mana kita menolak pengurapan. Hidup seharian kita adalah hidup yang dituntun oleh daging. Sadarkah saudara bahwa ini adalah bagian daripada kita telah masuk kelompok antikristus? Nah, pergunakan waktu kita, saudara. Dengan cara kehidupan kita yang selalu diurapi oleh Tuhan. Dan pengurapan itu oleh tuntunan Roh Kudus menggerakkan kita melakukan seluruh aktivitas kita. Bukan hanya sekedar itu kegiatan-kegiatan rohani. Ada banyak orang bila kegiatan rohani benar-benar mohon pengurapan daripada Tuhan. Ya, bahasa rohnya luar biasa. Tapi dalam kehidupan keseharian, ya, di rumah tangga, di pekerjaan, tidak ada lagi pengurapan di situ. Jangan, saudara. Waktu yang kita lalui ini adalah waktu yang sangat singkat. Sangat singkat. Untuk itu sudah terkasih, mari kita mohon supaya Roh Kudus menuntun kita dan menggerakkan kita. Sehingga kita melakukan apapun itu atas tuntunan Roh Kudus. Dan kita sangat yakin kalau Roh Kudus menuntun kita, maka yang kita lakukan itu sudah pasti menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi sekali lagi saya terkasih, tidak terlalu sulit menemukan. Firman Tuhan berkata, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Siapa antikristus itu? Bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi saudara terkasih, jangan heran, bisa jadi itu adalah kita. Bila mana kita adalah orang-orang yang tidak memiliki pengurapan. Menolak pengurapan. Hidup tanpa pengurapan. Ini berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Jadi ini yang keempat, saudara, yaitu bahwa waktu-waktu yang kita lalui ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Makanya kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara kita mohon supaya Roh Kudus mengajar kita. Seperti doa pemazmur tadi berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya sudah terkasih, waktu yang kita lalui itu adalah waktu yang kita kelola dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga tidak ada waktu di mana kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang berikutnya sudah terkasih, kita lihat dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12, kita akan lihat satu ayat. Yohanes 12 ayat yang ke-35, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sudah menemukan, kita harus katakan amin. Nah, kami akan bacakan dalam Yohanes pasal 12, ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Jadi saudara terkasih, yang kelima ini adalah bahwa kita diberi sedikit waktu. Diberi sedikit waktu. Makanya saudara terkasih, jangan sampai ada di antara kita yang merasa waktu kita waktu yang masih sangat panjang. Tidak. Diberi sedikit waktu. Nah, untuk itu firman Tuhan katakan, di waktu yang sedikit ini maka terang telah diberikan kepada kita. Terang diberikan kepada kita. Terang itu adalah perpaduan daripada nyala, ya, dari api dan minyak yang menjadi sumber supaya api itu menyala. Yaitu firman dan Roh Kudus. Saudara terkasih,
Jangan menganggap bahwa firman ini akan tetap. Ya, ada. Nanti satu ketika ini akan diangkat. Sehingga nanti orang-orang akan mencari firman itu, mencari Roh Kudus. Tapi mereka tidak menemukan. Ada ayatnya. Padahal saudara terkasih dikatakan bahwa terang ini sangat bermanfaat untuk kita. Supaya apa? Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi di waktu yang sedikit ini, oleh karena cahaya, perpaduan dari firman dan Roh Kudus yang menguasai kita, akan dapat meloloskan kita dari kegelapan. Ingat, kegelapan itu bukan pasif. Ya, sekali lagi bukan pasif. Tapi dari ayat yang kita baca ini, ternyata kegelapan itu punya kekuatan. Sehingga dikatakan apa? Supaya kegelapan jangan menguasai. Nah, kata menguasai kan itu sesuatu yang punya power, ya, punya kehebatan. Makanya saudara, jangan coba-coba melawan iblis dengan kekuatan kita. Ada firman Tuhan berkata, syarat kita melawan iblis harus kita tunduk dulu kepada Allah, baru lawan iblis. Jadi kalau tidak ada terang dan cahaya dalam kehidupan kita, jangan coba-coba kita bisa keluar dari kegelapan. Kegelapan menguasai. Nah, sekali lagi kata menguasai, saudara, berarti dia punya kehebatan. Kemudian dikatakan, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Makanya saudara, jujur, kita coba tanya masing-masing diri kita. Kemana arah tujuan kita? Saya yakin dan percaya kalau arah tujuan kita ke sorga, maka jalan ke sorga itu tentu tidak seperti yang kita bangun sendiri. Ada banyak orang pengen ke sorga, tapi jalan mau ke sorga itu dibangun dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Sehingga tidak heran arah ke sorga itu jadi bukan lagi arah yang sesungguhnya. Karena dikatakan bahwa barang siapa berjalan dalam kegelapan yang tidak tahu kemana ia pergi, tidak tahu. Jadi saudara, sorga yang menjadi tujuan hidupnya adalah sesuatu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tidak dia tahu. Sorga sih sorga, tapi dia tidak tahu. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan daripada jalan-jalan menuju sorga itu adalah jalan yang dia bangun sendiri. Jalan yang tidak sesungguhnya. Jalan yang tidak seperti menurut jalannya Tuhan. Tidak heran nantinya tidak akan sampai. Jadi saudara, di waktu yang sangat sedikit ini, mari kita minta supaya Tuhan benar-benar membuat kita dapat menyadari atas keperluan kita kepada terang itu. Karena dikatakan bahwa selama terang itu ada padamu, percayalah. Jadi saudara, selama terang itu, yaitu firman dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka sebenarnya sudah ada kekuatan bagi kita untuk kita tidak akan pernah dikuasai oleh kegelapan. Sekali lagi, saudara jangan berpikiran bahwa kegelapan itu pasif ya. Tapi kegelapan itu punya daya, punya upaya, ya, punya niat untuk menguasai. Siapa yang ingin dikuasai? Tentu orang-orang
yang ada di dalam terang Tuhan. Nah, sedikit waktu lagi kita diberi kesempatan. Nah, kemudian kita lihat yang ke-6. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kita dapat memahami hal ini sehingga kita nggak main-main dengan kegelapan. Karena ternyata kegelapan itu punya upaya untuk menguasai kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sudah mendapatkan, katakan amin. Nah, saya akan bacakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu itu, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi kenapa kita harus mempergunakan waktu? Karena waktu perkenanan itu ternyata tidak selama-lamanya ada. Pada waktu aku berkenan. Dengan kata lain, ada nanti waktu dia tidak berkenan. Jadi saudara, saya mau sampaikan sekarang perkenanan itu sedang terbuka untuk kita. Terbuka. Waktu perkenanan diberikan kepada setiap kita. Untuk itu sudah terkasih, kita harus mendengarkan firman ini. Karena dikatakan bahwa waktu perkenanan itu, dia mau mendengarkan kehidupan kita. Dia mau menyelamatkan dan menolong kita. Jadi kapan itu? Sekarang. Nah, kalau kita tidak memahami ini, maka tentu kita akan nanti tercerumus dengan waktu-waktu yang jahat. Waktu-waktu di mana kita menjalani kehidupan kita tanpa arah, menjalani kehidupan kita dalam kegelapan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, dalam Pengkhotbah 9, Pengkhotbah 9, ayat yang ke-12. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi saya terkasih, manusia itu tidak tahu waktu. Kapan dia terjerat? Kapan dia terkuasai oleh kegelapan? Bahkan, kapan dia mati? Nah, ini sudah terkasih berbahaya bagi tiap-tiap orang yang tidak menyadari kehidupannya, sehingga pada akhirnya seperti ayat emas yang kita baca tadi, kita gagal memperoleh bijaksana, sehingga kita tidak pernah punya kemampuan menghitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya tanpa kita sadari, ya, dikatakan tadi bahwa manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap jala yang mencelakakan, dan juga burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, saudara terkasih, inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus mempergunakan waktu. Nah, waktu 2 minggu lalu kami sampaikan, karena hari-hari ini adalah jahat, hari-hari ini adalah malang, hari-hari ini adalah singkat,
Ini adalah waktu terakhir. Sedikit lagi waktu diberikan kepada kita. Perkenanan itu adalah sekarang. Untuk itu kita pakai sebaik-baiknya. Dan juga kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana nanti kita terjerat. Bagaimana kita terkuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Untuk itu, sekali lagi biarlah terus-menerus seperti doa daripada pemazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Inilah renungan untuk kita. Semoga renungan ini dapat menjadi kekuatan dan berkat untuk kita semua. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu akan terus-menerus menuntun kami. Sehingga kami dapat menata kehidupan kami menjadi lebih baik. Menata kehidupan kami dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni kalau ada di antara kami yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kalau ada di antara kami menganggap enteng firman-Mu, ampuni kami. Kami sangat rindu firman-Mu terus nyata dan berkuasa dalam kehidupan kami. Hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Kami aminkan dan terima firman-Mu. Penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudara terkasih, kita diberi kesempatan juga pada saat pagi hari ini untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari manfaatkan apa yang ada ya, untuk roti, boleh pakai roti yang ada di rumah masing-masing, roti tawar atau roti manis. Kemudian untuk anggur, kalau belum ada anggur yang tersedia di rumah, kita boleh pakai yang lain ya. Yang penting kita imani bahwa apa yang kita pegang itu adalah melambangkan tubuh dan darah Yesus. Mari saat kita menyanyikan satu pujian, saudara boleh siapkan dan pegang dengan iman apa saja yang ada di tangan kita sebagai pengganti roti dan juga sebagai pengganti anggur. Pegang dengan iman bahwa itu adalah tubuh dan darah Yesus. Sambil kita nyanyikan pujian Hanya Kau Tuhan di Hidupku, sambil kita siapkan dan kita imani dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk
untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, amin. Bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja berada pada saat ini. Mari pegang roti di tangan kanan kita, pegang dengan iman bahwa ini bukan roti biasa, tapi tubuh Yesus yang diserahkan supaya tubuh kita yang lemah memperoleh kekuatan menghadapi hari-hari kita yang tidak mudah di masa-masa yang akan datang. Mari angkat dan sanjung tinggi, pegang dengan iman, dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu yang membuat tubuh kami yang lemah memperoleh kekuatan di waktu-waktu yang akan datang. Mari pegang cawan di tangan kanan kita, pegang dengan iman bahwa apa yang kita pegang adalah lambang daripada darah Yesus, sehingga kita aman dari ancaman-ancaman malaikat maut dan juga kita dikuduskan, disucikan oleh darahnya. Yang sakit pasti disembuhkan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 glory, 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 amin, amin, haleluya, 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 amin, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan atas tubuh dan darah-Mu yang telah kami nikmati. Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu berkuasa untuk senantiasa menyatakan korban-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah semua yang kami lakukan adalah bentuk bahwa
Kami mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk-Mu. Sekali lagi bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami percaya kami akan kuat bersama-Mu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami terima semua berkat-berkat pengorbanan-Mu. Penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, sudah terkasih, sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Maka sudah terkasih tetap berdoa supaya nanti di pertengahan Juli kita telah beribadah secara komunal. Jadi kita bersama-sama berdoa untuk situasi di negara kita, di kota kita Pontianak ini, supaya kuasa Tuhan dinyatakan sehingga seluruh warga kota Pontianak, warga di negara kita ini aman dari ancaman virus corona. Dan kemudian saya terkasih, bagi saudara yang rindu terus memberikan persembahan korban kepada Tuhan, tetap saudara terkasih lakukan ya. Karena saudara terkasih kita terus diajar bagaimana kita harus berkorban di hadapan Tuhan ya. Dan saudara nanti boleh kumpulkan, dan nanti setelah kita beribadah secara komunal dan bersama-sama boleh serahkan masing-masing keluarga, atau nanti juga boleh sudah serahkan juga langsung kepada kami juga. Atau sudah rindu untuk mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, boleh juga nanti disampaikan, atau kalau ada yang ingin menyerahkan langsung tidak apa-apa, atau transfer melalui rekening juga boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak menghalangi kita untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Jadi saya terkasih, mari dalam 1 minggu ini kita berdoa terus supaya nanti Tuhan boleh nyatakan kuasa-Nya, membawa kita melihat karya dan kuasa Tuhan yang luar biasa di masing-masing keluarga, di masing-masing rumah tangga, dan juga dalam seluruh aktivitas pekerjaan kita. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja berada, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah kami lakukan menyenangkan hati-Mu, dan ampuni kami kalau ada Tuhan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Ampuni kami. Kami rindu terus memberikan yang sempurna kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu telah melimpah atas kami. Kami juga percaya berkat-Mu juga melimpah atas jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di
di rumah, di pekerjaan, dalam aktivitas yang sakit sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan, punya masalah persoalan Engkau selesaikan, yang bimbang pertatapkan hati mereka. Bahkan yang undur dari Engkau tarik dengan cara kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Pergumulan kami untuk rumah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau akan sediakan yang terbaik bagi kami untuk tempat di mana kami boleh beribadah. Kau juga menolong kami sehingga Tuhan berkat-Mu melimpah atas keluarga kami ini dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk rencana kami ibadah pada pertengahan Juli. Pimpinlah Tuhan sehingga kami dapat menyelenggarakan ibadah ini tidak gangguan apapun. Kami juga berdoa untuk pada saat ini Tuhan, wabah yang sedang terjadi di negara kami, di seluruh dunia ini, juga di kota kami Pontianak Tuhan. Kami percaya oleh kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, wabah ini akan bisa kami atasi oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasa darah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para pembantu, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW sampai kepada pemerintah yang paling rendah Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada Tuhan sehingga mereka mampu menata kehidupan kami ini, menata seluruh warga negara dapat keluar dari masalah kesehatan, yaitu ancaman daripada virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk garda terdepan yaitu para medis. Engkau juga urapi mereka, tutup bungkus kuasa darah mereka aman sehingga mereka dapat menyelenggarakan seluruh perawatan kepada para pasien yang pada saat ini sedang dirawat. Kami juga berdoa untuk para penderita Tuhan, penyakit apa saja khususnya penyakit corona ini. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan sehingga mereka boleh sembuh. Kami percaya akan berkati tangan-tangan perawat, dokter, medis, makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka Tuhan, Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, selama 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah pemeliharaan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat melihat karya-Mu yang luar biasa, karya terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan pertolongan-Mu ada dalam kehidupan kami melalui berkat yang sebentar kami akan terima. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari angkatlah tangan-Mu. Kita menerima berkat dan kita buka hati kita untuknya. Itulah sebabnya saudaraku terkasih, kita pulang penuh sukacita karena berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang menang dan percaya mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saya terkasih, kita bersyukur dan kami sampaikan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.